konflik yang sering disampaikan di pengadilan agama. Yang kedua adalah sengketa waris. Jadi itu sebabnya kenapa Abi karo Umi itu selalu gencar bersiar tentang pentingnya kita memahami tentang warisan. Wakaf zaman now juga itu lebih simpel. Jadi tidak hanya berupa tanah, tidak hanya berupa bangunan, tapi bisa wakaf melalui uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Mom Ceria. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Well, Ceria lover, video saya kali ini mungkin berbeda dengan video-video saya sebelumnya. Ingin tahu video seperti apa yang akan saya sharing kepada kalian semua? Ya, pada hari ini saya kedatangan tamu spesial sekali. Beliau adalah Pak Sutri, pasangan suami istri yang sangat expert di bidang konsultan syariah dan manajemen keuangan. Wow, tepuk tangan dulu. Saya bahagia karena berkesempatan bisa hadir, bisa bersama nanti dengan beliau-beliau. Kira-kira di mana ya? Saya telepon dulu ya. Ternyata beliau sudah datang. Panjang umur. Belum saya telepon beliau sudah datang. Alhamdulillah beliau sudah datang. Ya, halo. Saya gembira sekali sudah datang. Silakan duduk. Nah, Ceria lover. Tahu nggak? Jantungku berdebar keras. Beliau sudah hadir di tengah kita. Nah, beliau adalah Siska Justina dan Virgianto Budi Prabowo. Tapi beliau punya nama famous, Ceria lover. Pengen tahu seperti apa? Beliau punya famous panggilan AKU, Abi Karo Umi. Beliau Abi, ini Umi gitu ya. Dan ini saya, Mom Ceria. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim sudah hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah saya. Beliau yang saya sampaikan tadi, ini Abi, ini Umi, Ceria lover. Karena beliau luar biasa mempersiapkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk saya dan kalian semua sharing apa yang saya sampaikan tadi. Oke, sudah tidak sabar saya mau kenalan ya. Mom Siska apa kabar? Alhamdulillah, Mom Nurul. Ya. Alhamdulillah. Boleh, Umi monggo dikenalkan terlebih dahulu. Netizen ya. Iya, semua boleh netizen. Semua netizen seluruh Indonesia, seluruh mancanegara ya. Seluruh dunia Seluruh dunia yang ya. melihat video kita. Kenalkan video kita. Kenalkan saya Umi ya, ini Abi. Jadi kita sebutannya adalah Abi Karo Umi, AKU. Nah, ya, kegiatan kita selama ini adalah syiar tentang 3W. Yang tadi sudah disampaikan yaitu tentang warisan yang hukumnya wajib, wakaf yang sunnah dan wanita. Nah, 3 hal itu kenapa sih wanita? Kita akan kulik karena wanita itu biasanya sebagai subjek. Nah, oleh karena itu kita hadir hari ini untuk membahas 3W itu. Ya kan Abi? Yap. Kalau Abi apa? Halo pemirsa netizen. Perkenalkan, kalau tadi sudah ada Umi, sekarang Abi yang akan mencoba memperkenalkan diri. Abi mempunyai sebuah PT yang bernama PT Naura Safi Gemilang. Kami bergerak di bidang konsultan manajemen dan keuangan syariah. Jadi Abi memberikan banyak pelatihan-pelatihan kepada para komunitas, perusahaan, kemudian masyarakat umum. Bagaimana kita bisa meningkatkan skill, terutama soft skill kita, supaya kita bisa menjadi agar lebih baik ke depannya. Bisa memanajemen gitu ya, Oh, ya. memanage dengan bagus gitu ya. Betul. Jadi kita adalah konsultan manajemen yang memberikan pelatihan-pelatihan yang sifatnya soft skill. Misalnya adalah leadership, marketing, kemudian pelayanan prima, kemudian berhubungan dengan coaching, counseling, dan banyak hal. Dan kalau Umi fokusnya ke bidang keuangan syariah. Itu sebabnya di keuangan syariah kita banyak berbicara mengenai 3W. Yang tadi sudah disebutkan oleh Umi. Pertama warisan, kedua adalah wakaf, yang ketiga adalah wanita. Demikian yang bisa kita jelaskan di depan. Wow, luar biasa kan. Jadi pasangan yang sudah komplit ya, saling menutup, bersinergi sekali. Kalau Umi tadi itu adalah manajemen konsultan syariah dan
Abinya adalah manajemen keuangannya. Jadi satu paket, one packaging, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Mumpung kesempatan beliau hadir di sini, saya mau bertanya banyak hal. Umi, bisa di-sharingkan kembali ya. Tadi sudah disampaikan tentang warisan ya. Kalau saya bicara warisan, itu saya punya angan-angan, wah warisan berarti ada kematian di situ, bener ya? Nah, jadi warisan itu pasti akan ditanya, ini warisan dari siapa sih, begitu ya. Nah, Umi bisa sharing kepada seluruh pemirsa warisan yang seperti apa biar nantinya itu tidak ada konflik gitu ya. Biar persiapan warisan yang bagaimana, yang bagus sesuai syariah itu bagaimana, biar nextnya biasanya soalnya Mom, ini pengalaman saya juga setelah ibu saya meninggal, keluarga rebutan warisan gitu kan. Loh ini bagianmu begini begini begini. Nah, biar tidak terjadi konflik, bisa Umi sharing kepada seluruh pemirsa, seluruh masyarakat luas, warisan yang benar itu seperti apa? Baik. Terima kasih Mas Nung, pertanyaannya luar biasa nih, agak menegangkan. Iya, harus. Jadi memang alhamdulillah ya di negara kita ini masih tabu membicarakan warisan. Oh. Ya, padahal sebenarnya di dalam warisan ini akan banyak terjadi konflik ya. Ya. Nah, kita ketahui di Indonesia tuh berlaku 3 hukum. Yaitu hukum waris Islam, faraid, ya, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Oh. Nah, karena kita sebagai muslim kita harus paham tentang hukum waris faraid. Nah, hukum waris faraid itu diatur di surat An-Nisa, Mams. Wanita. Di Al-Qur'an ya, Mom. An-Nisa ayat 11 sampai 14 di mana pembagiannya ada di sana semua. Jelas banget Jelas ya. banget. Di Dan An-Nisa ayat Ayat 11. sampai dengan 14. Itu tentang Diatur warisan ya. pembagiannya, bagaimana istri, bagaimana anak, laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, semuanya diatur di sana. Dan jelas hukumannya juga jika kita melaksanakan, dan jelas juga rewardnya jika kita melaksanakannya. Di dalam surat Ya. tadi itu ada nggak kalau kita tidak melaksanakan juga ada hukumannya juga? Ada. Jadi di ayat itu disebutkan bahwa kalau kita tidak melaksanakan warisan tuh neraka dan kekal di dalamnya. Nah, jadi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, hukum warisan itu wajib dipelajari. Ilmu yang sangat bermanfaat. Karena jangan sampai terjadi konflik pada saat sudah terjadi tutup usia kepada suami atau istri. Pada ahli waris tadi ya. Betul. Ya, misalnya tadi maaf menyebutkan orang tua sudah nggak ada. Iya. gitu ya. Jadi kenapa kita harus paham dulu pembagiannya supaya tidak terjadi namanya perebutan hak dari anak. Oh. Karena anak ini adalah menjadi subjeknya setelah orang tua meninggal. Karena menjadi anak yatim. Ya, jangan sampai kita mengambil haknya anak yatim. Makanya kenapa diatur hanya istri 1/8, anak laki-laki 2/3, anak perempuan Ada 1/3. semua ya, Umi Ada ya? semua. Bahkan mertua kita haknya 1/6, lebih besar dibanding kita sendiri sebagai istri. Kalau suami ya? kita tutup usia, betul. Jadi ketika masih punya mertua, haknya lebih besar 1/6 masing-masing, ibu mertua, bapak mertua. Ceria Iya. Lover, saya baru tahu ternyata Umi tadi menyampaikan dan didasari dengan dasar yang kuat berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 sampai 14. Di dalamnya ada banyak aturan sudah Iya. tentang apa saja hak-hak yang akan diterima oleh ahli waris. Betul ya? Betul, betul. Ya, karena memang Paham saya. ya itu Mams, hukumannya itu ya. Oke. Ya, Mams. Mungkin Abi juga bisa membantu melengkapi gitu ya. Tadi kan saya menyampaikan warisan, terus ada wakaf gitu ya. Apa hubungannya ya gitu ya? Atau bagian tadi kan Umi juga sudah menyampaikan di Indonesia ini ada 3 tentang wakaf tentang agama tadi, faraid tadi dan lain sebagainya gitu ya. Saya juga baru tahu ini Abi ya. Tapi saya sekarang berpikir, oh mungkin kemarin karena ada konflik karena belum tahu ilmunya ya. Sekarang saya tahu ilmunya, nanti saya akan discuss sama keluarga saya. Abi mungkin bisa menambah kira-kira apa lagi yang perlu kita ketahui tentang warisan dan wakaf, Abi? Baik.
Mm-mm. Maaf Nurul, jadi kalau kita bicara mengenai warisan atau sengketa konflik yang di dalam keluarga terkait dengan warisan, itu ternyata menduduki peringkat kedua di pengadilan agama setelah perceraian. Jadi perceraian itu nomor satu, peringkat utamanya, konflik yang sering ditampilkan di pengadilan agama. Yang kedua adalah sengketa waris. Jadi itu sebabnya kenapa Abi karo Umi itu selalu gencar bersiar tentang pentingnya kita memahami tentang warisan. Agar apa? Agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Dan kenapa di Indonesia kita fokus kepada hukum faraid, karena kebanyakan yang kita sampaikan adalah terkait dengan pembagian-pembagiannya yang sudah disampaikan oleh Umi di dalam Quran surat An-Nisa 11 dan 12. Itu adalah pembagian-pembagian yang rincinya. Kemudian di 13 tentang adalah ganjarannya. Kemudian yang 14 adalah tentang punishment-nya. Jadi punishment-nya tadi adalah kekal selama-lamanya di neraka. Di neraka. Jadi jangan sampai kita sebagai umat muslim yang katanya adalah warga netizen plus 62 yang religius Yang gitu, katanya gitu. Tetapi begitu kita bicara warisan, wah maaf ya saya nggak tahu, maaf ya Pak Mali, maaf ya bukan urusan saya. Padahal ini penting. Iya sih, bukan penting lagi, sangat penting. Betul. Karena apa? Kalau kita sudah meninggal, tidak meninggalkan sesuatu yang baik, kok timbul pemikiran saya nggak enak gitu ya. Aduh, memang kita sudah meninggal nggak tahu apa-apa, tapi yang kita tinggal itu akhir terjadi basa Jawane ku oyo-oyoan rebutan gitu. Iki lah aku sing luwih tuwek kok, padahal di dalam Al-Qur'an tadi sudah jelas ya Bi ya. Ini ya. Masya Allah. Jadi ceria lover, ilmu yang sangat penting buat kita ketahui. Pembagian warisan ternyata sudah disebutkan, sudah ada aturannya. Allah itu ternyata sangat adil ya, Abi karo Umi sudah mengatur hukum dan pembagiannya. Sangat adil sekali. Nah, bisa di-sharing lagi. Tadi kan saya belum, jadi warisan tadi sudah selesai ya? Ya. Itu tadi. Nah, kalau dihubungkan dengan wakaf, Abi, apa juga ya? Gitu. Oke, Heeh, baik. W yang kedua adalah wakaf. iya. Jadi kalau kita bicara kematian, ada dua implikasi yang terkait erat ya, Mams ya, ya, dan para netizen semuanya. Yang pertama adalah berhubungan dengan ahli warisnya. Kalau kita meninggal, berarti kita akan meninggalkan ahli waris, keluarga kita berarti ya. Dan ahli waris itu akan mendapatkan yang namanya W pertama, itu warisan. Ya, kita bicara itu dan hukumnya wajib karena sudah ada jelas tertera di surat An-Nisa di 11 dan 12. Kemudian apa yang dengan W kedua adalah yang meninggal, pelakunya atau subjeknya. Pelakunya adalah almarhum atau almarhumah, berarti dia akan mendapatkan yang kedua adalah wakaf. Karena yang meninggal itu harus mempunyai tabungan akhirat. Jadi hartanya itu yang ada di dunia milik ahli waris namanya warisan, hartanya yang dibawa ke akhirat oleh almarhum atau almarhumah itu adalah namanya wakaf. Oh, saya tahu. Jadi istilahnya happy after die buat almarhum dan almarhumah. Betul. Mungkin begitu bahasa tepatnya ya. Jadi yang meninggal ini biarpun meninggal tapi happy ya, bahagia di alamnya karena punya wakaf itu ya. Wow, luar biasa ya. Harus jelas ya Abi sama Umi ya. Saya paham. Jadi mungkin saya bisa menyimpulkan ya, sok-sok saya ya. Ternyata wakaf itu jadi gini, di dunia bahagia, di alam apa ini Obi? Akhirat. Di akhirat ya, di akhirat juga bahagia. Jadi di dunia bahagia dan di akhirat bahagia. Caranya juga tadi warisannya jelas, wakafnya juga jelas. Kalau warisan itu ke ahli waris, Betul. tapi wakaf ini pahalanya ke almarhum dan almarhumah. Bisa difahami nggak sih ceria lover? Bagi kalian yang belum tahu, komen di bawah. Dan nanti juga akan saya tampilkan juga bagi yang banyak pertanyaan, ada nomor WhatsApp Abi dan Umi ya. Jadi jangan ragu, jangan takut kalau kurang jelas bisa tanya. Oke, jadi wakaf itu begitu ya Umi ya. Ada perlu ditambah lagi kira-kira? Jadi mungkin bisa saya tambahkan ya, maaf, di hadis riwayat Muslim, hadis Sahih itu ada 3 hal yang akan kita bawa pada saat kita sudah tutup usia. Hanya 3 hal saja.
Apa itu? Pertama adalah amal jariah. Oh iya, amal Yang kedua jariah. adalah Ilmu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Oh iya, betul. Menurut saya ini ya, kenapa amal jariah ini di urutan pertama? Karena mudah dilakukan, siapa saja bisa melakukan. Oh, Ya, sodakoh artinya, gitu ya. artinya tidak, kalau dengan ilmu bermanfaat kan kita harus mengajar setiap saat, mengingatkan. Kalau anak yang soleh, tidak semua orang menikah, tidak semua orang menikah juga punya anak. Oh iya iya Yang iya. paling bisa dilakukan, paling cepat bisa dilakukan semua orang, mau laki mau perempuan, mau menikah mau tidak, ya kan, mau punya anak mau tidak. Nah itu adalah dari amal jariah, yaitu wakaf tadi. Oh. Nah, wakaf zaman now juga itu lebih simpel. Jadi tidak hanya berupa tanah, tidak hanya berupa bangunan, tapi bisa wakaf melalui uang. Seperti itu. Iya ya kan, Ya. biasanya kalau saya sih, Ya. mindset saya wakaf itu, oh itu loh dapat wakaf dari ini berupa bangunan Iya. gitu kan, berupa Betul. musola ini wakaf dari si A Ya, gitu. betul. Jadi tadi Umi menyampaikan wakaf zaman now sudah tidak seperti itu, bisa Iya, liquid gitu betul, ya. betul. Itu juga ada aturannya, jelas Ada, ya. jelas. Ceria Jadi- lover, jangan khawatir, ternyata wakaf itu apa yang ada dalam pikiran saya yang berupa bangunan, yang berupa aset tetap tadi tidak bisa bergerak, ternyata ada. Dan itu dasarnya kuat. Seperti apa lagi? Diperjelas Mom, biar semua warga Indonesia atau dunia ini tahu gitu ya, Iya. wakaf yang seperti apa. Betul. Jadi fakta di Indonesia ini kita ungkap ya Bia, Ya. bahwa ada 2 miliar meter persegi, Persegi. 2 miliar lebih ya di seluruh Indonesia tanah wakaf yang terbengkalai. Tuh, Ya, tidak dipakai. itu berdasarkan kok bisa Berdasarkan data dari BPN Heeh. ya, dan dari lembaga wakaf. oh. Jadi sayangnya masyarakat kita belum familiar tentang wakaf uang atau wakaf produktif. Nah, tujuannya dari tanah yang tadi harusnya kan bisa dibangun sesuatu yang berguna buat umat. Contoh rumah sakit gratis yang sudah dibangun di daerah Parung. Nah, itu bisa dipakai untuk kaum duafa. Jadi mau berobat dengan cara apa saja gratis, misalnya sakit kritis, ya itu silahkan datang ke sana tanpa dikenai biaya. Nah, tanah-tanah itu kan sayang ya tidak berbentuk Tidak sesuatu yang berguna. berfungsi gitu Betul. ya. Nah, Jadi makanya harus adanya wakaf produktif. Harus diproduktifkan. iya iya Ya, iya. dibangun sesuatu yang misalnya untuk rumah sakit gratis, rumah sakit, Sekolah gitu ya. betul, pondok pesantren gratis. Heeh, heeh, Nah, heeh. otomatis dengan tanah saja kan tidak boleh dijual, betul ya? Betul, kalau Makanya kita mendirikan. fundraising Heeh. ya untuk wakaf melalui uang supaya tanah-tanah itu bisa dibangun dan berguna lagi buat masyarakat. Terus caranya gimana ya, Umi? Untuk biar tadi kan Umi menyampaikan wakaf itu tidak hanya berupa tanah kok, bisa cair. Nah, itu bagaimana ya sebagai saya misalkan ya, saya mau mempersiapkan diri saya untuk menata karena ilmunya tadi saya sudah dapat. Saya akan menata tentang warisan dan tentang wakaf. Warisan sudah jelas. Nah, Ya. sekarang wakaf. Apa yang saya siapkan ini, Mom? Untuk kedepannya nanti after die. Gitu. Ya, Tadi kan katanya liquid gitu kan. betul. Jadi Hmm. kalau kita di dunia ini sudah mempersiapkan hidup enaknya, sudah punya Ya. rumah, sudah punya tanah, apa saja ya, mobil. Nah, harusnya ini kan sementara ya, dunia Ya. sementara, akhirat selamanya. Kita selalu punya tagline seperti itu. Dunia sementara, akhirat Akhirat selamanya. Akhirat selamanya. Nah, bagaimana kita konversi ya, Bia, harta dunia ini kita bawa ke akhirat. Siapa bilang harta tidak dibawa mati? Iya, Caranya biasanya gimana? alah mati gak nggawa harta gitu kan ya, Pi ya. Karena mereka tidak titip ke panti asuhan, Tidak titip, ke kaum duafa. duafa, ya ke orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Jadi kita bisa titip-titip itu melalui wakaf tadi. Oh, Nah, I itulah see, amal I see. jariah. Jadi apa ya, tetap bisa dibawa dengan cara dikonversi melalui wakaf tadi. Wakaf tadi. Iya. Wakaf kan tidak bisa dijual belikan. Betul, tidak boleh Tetapi pahalanya itu mengalir gitu ya, mengalir. Jadi cara saya paham. Jadi saya bisa misalkan gini ya, saya punya uang 50 juta. ya, Saya wakafkan ke panti asuhan. betul. Jadi uang 50 juta tadi didirikan, dibangunkan, dibuat bangun gitu Iya, Tam. betul.
Oh. Artinya dari tanah tadi yang kosong yang tidak dibentuk apapun dipakai untuk membangun tadi misalnya untuk sebagai pondok pesantren gratis. Sehingga di situ bisa untuk ngaji, anak-anak hafiz. Oh, jadi wakaf mengamalkan. tadi bisa saya setor uang tunai. Betul, tapi Itu harus- poinnya ya. betul, harus melalui lembaga wakaf yang sudah Oh. bekerja sama, artinya sudah tercatat di pemerintah. Jadi secara ilegal gitu sudah legal gitu ya, sudah berbadan hukum gitu ya. Jadi tidak bisa saya wakafkan ini, disaksikan ini gitu belum sah atau bagaimana nih Abi? Jadi kalau kita bicara wakaf itu artinya akan sangat berbeda kalau kita bicara sedekah atau zakat. Atau zakat. Ada perbedaan antara sedekah, zakat, dan wakaf. Gitu ya. Ada lagi yang namanya infak. Oh ya. Banyak kaum muslimin itu yang tidak paham tentang perbedaan itu. Padahal kalau kita mau membedah salah satunya, bahwa ternyata pahala yang terbesar di antaranya itu adalah wakaf. Wakaf. Jadi kalau bicara mengenai status kewajibannya itu yang pertama adalah zakat, karena zakat itu wajib, Bagi terutama zakat fitrah ya. zakat fitrah Zakat wajib. adalah wajib. Mhm. Tapi kalau kita bicara mengenai sedekah infak, itu sebenarnya kalau sedekah itu sifatnya bisa materi maupun non materi. Sekarang ini Mam Nurul ini sedang sedekah yang namanya ilmu. Oh. Padahal beliau Tentang juga apa? ya. Tentang 3W. Dari mana? Dari Abi Karumi. Oh ya. Nah, itu namanya sedekah. Kami sedekah senyum, smile 2 cm 2 cm gitu ya. Oh ya. Betul. Kalau infak materi, ini bisa infak, uang juga bisa infak. Jadi kalau kita ke masjid itu bukan namanya kotak sedekah, tapi namanya Kotak infak. Karena yang dimasukin I see. adalah uang. Kalau kotak sedekah nanti dia lewat kita senyum. Oh. Sudah sedekah, tidak perlu pakai uang. Gitu. Ih, tepuk tangan dulu. Yang Saya senang ketiga, sekali ya. wakaf. Nah, wakaf ini ternyata karena artinya adalah menghentikan. Jadi kita kalau berwakaf itu barang yang kita wakaf Pak, itu harus bisa dipakai selamanya. Statusnya harus pakai selamanya. Jadi kalau kita berwakaf tanah, tanahnya itu tidak bisa dialihfungsikan untuk yang lain-lain. Kalau bangunan juga sama. Itu sebabnya kalau kita berwakaf tanah atau bangunan yang sifatnya properti, sebaiknya ini perlu diketahui ya kepada semuanya, sertifikatnya itu harus distempel oleh BPN. Oh, harus jelas ya secara legal. Itu adalah tanah wakaf. Sehingga kalau kita mewakafkan kepada lembaga nasir, bangunan atau tanahnya tidak dijual belikan. Karena bagaimana mau menjual? Karena ternyata BPN sudah memberikan sebuah batasan stempel tanah wakaf. Jadi tidak bisa diperjualbelikan. Yang ketiga, kalau kita bicara mengenai wakaf, kita butuh namanya saya dikatakan oleh Umi, butuh dana yang sangat luar biasa. Itu sebabnya inovasi wakaf ini kita bisa melakukannya melalui wakaf produktif atau wakaf uang. Dengan uang yang kita miliki, kita bisa membangun tanah-tanah atau bangunan-bangunan yang sudah diwakafkan tapi masih terbengkalai. Wakaf itu bisa berjamaah ya, misalkan tadi kan ada sudah wakaf tanah nih, Betul. tapi kita butuh dana 1 M untuk mendirikan rumah sakit misalkan. Kalau personal kan nggak mungkin gitu ya. Jadi bisa ya kita patungan, jamaah gitu, kita kumpulkan dana, itu terus kita dapat stempel, itu bisa nggak? Beberapa lembaga nasir sudah melakukan hal seperti itu. Salah satunya Domain Duafa, bekerja sama dengan kita juga, dengan beberapa yang lain. Kita sekarang sedang menggalang yang paling dekat dengan Surabaya ini adalah Rumah Sakit Jombang. Namanya adalah Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Jadi kita bisa berwakaf, berpatungan bersama-sama untuk membangun rumah sakit itu. Tetapi ada batasannya, misalnya kita membutuhkan dana sekitar 500 juta misalnya, atau 1 miliar. Begitu selesai 1 miliar, selesai sudah. Nanti kita bisa memberikan proyek-proyek yang lain. Tadi yang Gitu sudah ya. dikatakan sama Umi adalah tentang rumah sakit yang ada di Lampung. Oh. Jadi orang bisa berwakaf. Atau dengan kata lain yang dekat-dekat lagi, kita bicara tentang wakaf masjid. 1 meter persegi dihargai 150 atau 200 ribu. Jadi orang bisa berwakaf 1 meter persegi dengan uang 200 ribu. Itu ya ke lembaga wakaf tadi ya, Umi ya, Abi ya. Jadi wajib kalau bedanya wakaf
Itu harus ada lembaga nazir karena tidak mudah mengelola wakaf, beda sama sedekah atau zakat tadi yang langsung bisa Oh disalurkan my habis. Kalau god. ini kan nggak boleh habis. Jadi saya Mams Nurul wakaf 100 juta. Nah, itu bagaimana nilai 100 juta itu diperuntukkan misalnya untuk yatim piatu ya, rumah yatim misalnya, yaitu rumah yatim itu akan terus bergerak menjadi rumah yatim. Betul, Jadi betul. untuk segala kegiatannya. Iya, Nah, iya, walaupun iya, iya. maaf kita sudah tidak ada di dunia ini, Cukup mengalir ya. mengalir, betul. Nah, Oh, benar-benar ya, benar. dan alhamdulillah kita mempunyai contoh yang luar biasa, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Iya. sebagai wakif pertama, karena beliau mewakafkan dari Masjid Madinah itu. Oh, Akhirnya iya, iya. diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi Sahabat-sahabatnya. semuanya. Jadi Islam mengajarkan untuk kita menjadi kaya raya. Betul, Ya, betul. seperti sahabat-sahabat Nabi yang sudah dijamin surganya, walaupun kaya raya, tapi semua hartanya diwakafkan. Tapi tidak menjadi miskin ya, malah Betul. menjadi semakin kaya. Allah memberikan Berkah berkah banget yang ya. luar biasa. Oleh karena itu kita mengambil contohnya ya dari Nabi besar kita dan para sahabatnya yang berwakaf sangat luar biasa. Contohnya Utsman bin Affan Ya. mewakafkan sumur, Sumur. ya, untuk pengairan di untuk kurma ya, Kebun pohon kurmanya. kebun kurmanya. Oh, itu wakaf juga ya. Sampai sekarang masih ada kan sumurnya. Seru sekali kalau kita bincang-bincang, ternyata ya bisa 4 hari kita mah. Tapi sebelumnya minum dulu, anggap aja ini rumah sendiri gitu ya. Nah, Abi, tadi kan Umi sudah memberikan contoh nyata Ya. bahwasanya Nabi Muhammad, para sahabatnya sudah berwakaf. Jadi banyak yang sudah kita dengar bersama. Kalau zaman now, Abi, ada nggak kira-kira manusia yang berwakaf seperti yang disampaikan tadi? Ya, Ada dong, pastinya ada. Siapa? Kita berdua. ya wakaf ilmu gitu ya. Ya. Kalau kita sering lihat berita ya, pertama di TV, kalau pada saat musim haji, para jemaah Aceh itu mendapat perlakuan yang istimewa, Mams Nurul. Khusus jamaah Aceh. Khusus jemaah Aceh. Oh. Karena jemaah Aceh ini akan mendapatkan semacam wakaf ya, nilai wakaf dari seorang Habib Buka Asy yang ada di Mekah. Karena beliau itu punya hotel dan setiap jemaahnya Aceh itu mengirimkan jemaah sekitar 4.600 setiap tahun. Setiap Oh, tahun. Pada tahun 2019 kemarin mereka mendapatkan senilai 1.200 real. Kalau satu realnya sekitar 3.000 something, mungkin sekitar 4-5 juta. 4,7 juta atau 4,8 juta something. Oh, Jadi enak ya. mereka semua pada antri itu, setelah semua selesai mereka antri mendapat amplop diberikan langsung oleh para pengurus yayasannya atau wakafnya, diberikan kepada mereka. Jadi ada ya. Ada. Aku mau jadi kayak tadi ya, pewakaf itu bisa dibayangkan ya, luar biasa. Jadi ada ya, Abi ya, bener-bener nyata ya. Ceria lover, kalau kalian bener-bener berpredikat konglomerat dan punya harta lebih, jangan mikir panjang lagi, wakafkan deh. Saya bukan menghimbau, tapi kalau berdasarkan ilmu yang sudah saya terima tadi, ternyata saya mikir after die-nya ini loh, bahagia setelah meninggal buat almarhum dan almarhumah yang saya maksud tadi ya. Tentunya kalian semua sudah pada bijak. Akan aku wakafkan kemana? Akan aku wariskan seperti apa? Tentunya berdasarkan dalil-dalil yang kuat tadi. Nah, sekarang Umi ya, tadi Abi sudah menjelaskan. Umi, sekarang kita kan wanita. Abi geser dikit dong. Kalau saya bilang minggir gitu. Akan Oke. kendang, minggir. Minggir. Jangan. Mendekat. Umi, tadi kan kita sudah membahas 2W ya. Warisan dan wakaf sudah kita kupas. Sekarang tinggal wanita, Umi. Kita kan wanita yang salehah. Amin. Amin gitu ya. Umi, wanita, apa hubungannya dengan wakaf dan warisan tadi? Kok ada wanita di sini, Umi? Bisa di-sharing kembali kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini, Umi. Baik. Para netizen ya. Ya, betul. Jadi memang setelah suami meninggal, Ya. wanita itu akan jadi tulang punggung keluarga. Ya, betul. Betul ya. Betul sekali. Makanya kenapa warisan dan wakaf ini wajib wanita tahu. Karena konflik terjadi banyak dari wanita. Kenapa warisan ditaruh di surat An-Nisa berbicara tentang wanita kembali? Ya. Jadi kaum kita nih kaum Hawa, mohon maaf,
banyak sekali fakta-fakta yang di lapangan ya, itu tidak melakukan hak waris setelah suami meninggal. Kenapa? Karena ingin dapat bagian banyak gitu. Betul, karena kan kita berpikir seperti ini ya, Mams. Suami sudah bekerja dari nol dengan saya, betul ya, kita Iya. menikah, betul ya, mendapatkan harta. Nah, berarti dia merasa bahwa apa yang sudah dimiliki oleh suami itu adalah miliknya dia semua. Itu Iya. saya sepertinya. Nah, jadi padahal ada anak laki-laki, ada anak perempuan yang itu haknya jauh lebih besar dibandingkan kita. Oh, Seperti itu. saya pernah baca juga Ya, ibu dari suami itu mendapatkan juga betul, seperenam, lebih besar. lebih Justru besar. karena itu makanya hukum warisan, kenapa ada warisan? Warisan itu adalah kalau suami sudah meninggal dunia atau kita sudah meninggal, itu namanya warisan. Tapi kalau sebelum meninggal namanya hibah. Oh Oleh iya. karena itu ilmu waris ini wajib kalau sudah menikah pasangan suami istri, apalagi yang sudah usia di atas 50 tahun, itu sudah saatnya mendistribusikan aset, bukan saatnya menumpuk aset. Iya iya iya. Contoh benar. ketika usia sudah untuk mendistribusikan aset, nah anak saya laki-laki, ini anak perempuan, ini sesuai hukum faraid tadi. Nah, wanita kenapa harus dididik oleh suami? Karena siapa tahu hibahnya itu belum berjalan, tiba-tiba suami meninggal. Sehingga harta yang ditinggalkan oleh suami itu bisa dimanfaatkan juga oleh mertuanya, oleh apa? Jadi adil dan jelas Betul, pembagiannya ya. betul dan jelas. Apalagi ini menarik ya, Mams. Kalau kita wanita hanya mempunyai anak perempuan, tidak mempunyai anak laki-laki, itu tidak ada asobahnya. Tidak ada asobah itu tidak ada penghabisan. Oleh karena itu hak warisnya akan jatuh ke saudara suami, baik itu saudara perempuan atau laki-lakinya. Oh begitu ya. Betul, kan tidak ada asobahnya, harus dihitung dulu. Apakah bapak mertuanya masih hidup, ibu mertuanya masih hidup. Nah, kalau memang sudah meninggal, berarti ada haknya dari adik-adiknya suami atau kakaknya suami. Karena tidak ada anak laki-laki. Itu tadi jelas ya Abi ya. Jelas di surat An-Nisa tadi. Nah, Bagi wanita ternyata hati-hati ya. membagi warisan. Kalau nggak punya anak laki-laki, kasihan harta suami pindah ke Iya. saudara atau ke Betul. ibunya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Semua itu kalau kita ikhlas akan membawa berkah dan kebahagiaan kok. Umi. Baik, Mams, ini kan kisah yang luar biasa yang saya bisa petik, yang kita bisa ambil hikmah ya. Ini fakta. Masih ingat kejadiannya anak menggugat ibu kandung di Bandung usia 70 tahun masalah warisan. Ada ya, Ada. ada juga ya. Ibu sudah tua, punya anak laki dan perempuan. Nah, Aha. sudah tua, suaminya sudah meninggal. Ibu ini secara ini gini ya. Karena suami sudah meninggal, saya itu punya rumah besar. Ya udah saya jual aja, saya mau beli rumah yang kecil. Karena Ya. kan sudah menikah. Nah, pada saat menjual itu tidak ada tanda tangan anak. Aha. Nah, sehingga dituntut oleh anaknya karena menjual sepihak. Jadi ingat ya, Mams, netizen semuanya, kalau suami kita sudah tidak ada, kita mau menjual harta, kita wajib meminta tanda tangan anak-anak kita. Karena mereka dapat bagian dari harta waris itu. Seandainya salah satu dari anak tidak setuju, nggak bisa dijual. Sah juga Iya, ya. sah. Nah, akhirnya ibu itu dituntut anaknya dan secara hukum kalah memang. Karena menjual tanpa tanda tangan anak. Tapi kita melihat secara istilahnya hati nurani. Masa anak sih tega menuntut ibu sampai Ibunya. pengadilan, tapi ini terjadi fakta. Gitu. Jadi jangan sampai kita para wanita ini, nah kebetulan yang menuntut juga anak wanita. Iya iya iya. Iya. Jadi jangan sampai kita yang sudah paham ilmunya, terutama wanita, kita wajib mengetahui sampai detil-detilnya apa konflik yang akan timbul jika kita sebagai wanita tidak paham hukum waris tadi. Paham saya. Ya, jangan sampai, mohon maaf, kedepannya kita mendidik anak kita solehah. Belum tentu pasangannya soleh. Bisa jadi pada saat suami nggak ada yang membujuk supaya harta warisnya itu segera dibagi dan bagiannya lebih banyak, tidak sesuai faraid. Nah, hal-hal seperti itu bisa saja timbul, Mas. Makanya jangan merasa warisan itu tabu, jangan. Itu ilmu wajib. Seperti kita bicara tentang kematian. Karena kalau kita terus mengingat kematian, itu kan sudah diajarkan oleh Nabi besar kita yang mengingat kematian sampai 70 kali sehari. Nah, berarti kita akan ingat bahwa kita akan mati setiap saat. Sehingga persiapkan warisan yang baik
persiapkan wakaf yang baik untuk afterlife protection Tadi kita. itu ya. Betul. Iya, iya, iya. Memang subjeknya banyak kan di wanita. Kasus-kasus itu wanita. Di wanita ya. Jadi Betul. poinnya kalau wanita tadi tidak paham ilmunya Betul. akan berdampak ya seperti tadi Iya. itu. Bisa tukaran itu Betul. ngerti nggak sih? Tukaran itu Iya. cekcok. Bukan TikTok ya, kalau Iya. TikTok beda ya, cekcok gitu ya, konflik. Oh, jadi penting banget ya. Jadi memang sekarang saya paham ternyata kenapa kok wanita ada hubungannya tadi dengan wanita warisan, wakaf dan wanita. Ternyata kalau seandainya suami meninggal dulu, wanita ini berperan sekali menjadi tulang punggung dan harus tahu ilmu pembagian dari warisan dan wakaf tadi. Betul. Ya. Terima kasih banyak. Siap, Mam. Dan anak perempuan kita kan pasti dapatnya lebih banyak, lebih sedikit juga Lebih daripada sedikit ya, laki. Jangan sampai juga kita sebagai ibu ini harus bisa menjelaskan kenapa ya anak perempuan itu dapatnya sedikit. Jadi kita juga harus mengedukasi anak-anak kita. Karena fakta di lapangan yang saya kemarin minggu ini saya dapat 2, karena kan kita banyak yang berkonsultasi kepada kita ya, baik secara pribadi maupun kita diundang ke rumahnya. Itu konflik tercipta rata-rata wanita. Jadi begitu ibunya nggak ada atau bapaknya nggak ada, si anak wanita itu kan tinggal dengan orang tua. Jadi dia menguasai hartanya semuanya dari di situ. Padahal itu nggak benar. Nggak benar. Padahal dia punya saudara laki-laki. Tapi karena dia tinggal di situ, sehingga dia merasa berkuasa. rumahnya itu punya dia sudah tinggal di situ, mobilnya punya dia. Ya, sehingga saudara laki-lakinya itu harus pengalah. Itu nggak baik kan? Betul. Nah, maksud Untuk saya meluruskan ya ilmu betul, ini ya. makanya kenapa ilmu ini wajib wanita semua pasutri, dan kita juga wajib menularkan kepada adik-adik kita. Maksudnya adik punya Iya, kakak betul. ya kan, atau suami juga. Nah, itu wajib di ini, karena mohon maaf di kan tertera jelas neraka dan yang di dalamnya. Masa kita mau sih keluarga kita masuk neraka? Ya kan? Iya Jangan benar. sampai penghuni neraka yang sudah banyak wanita kita tambah dengan Kita tambah tidak kita. tahu ya, yang kita tidak tahu. Iya benar. Ilmu warisan dan wakaf yang memang sudah menjadi kewajiban buat kita untuk paham wanita ini. Nah, Ceria Lover, bagi kalian yang merasa wanita, sudah tahu arti dari wanita. Buat saya ilmu yang sangat bermanfaat, ilmu yang luar biasa saya peroleh, karena jujur Abi dan Umi, sebelum saya mendapatkan berbagai ilmu tadi, bukan argumen ya, dasar dan contoh tadi, jujur saya benar-benar tidak tahu. Dan setelah Abi karo Umi ini menjelaskan tadi semua, sekarang saya berpikir saya ingin next tadi semboyannya hidup di dunia sementara di akhirat selamanya gitu ya. Terima kasih waktunya Abi dan Umi. Mungkin ada satu yang disampaikan lagi. Saya kasih kesempatan 3 jam dari sekarang. 1, 2, 3. Mungkin teman-teman atau para pemirsa perlu paham dengan kalimat orang cerdas. Siapa yang dimaksud dengan orang cerdas itu? Orang cerdas adalah orang yang selalu mengingat akan kematian dan mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Kalau kita bicara warisan dan wakaf, tadi yang sudah dikatakan oleh Umi, kita selalu bicara tentang kematian. Dan biasanya orang hidup kalau bicara kematian takut. Iya. Takut ya manusia. Padahal fase yang selanjutnya ini adalah fase hidup setelah mati. Nah, kalau kita sudah bicara kematian, kita harus menjadi orang yang cerdas, kita harus tahu tentang fase-fase mempersiapkannya itu. Jadi mempersiapkannya dengan cara apa? Kita belajar yuk ilmunya warisan seperti apa. Jangan sungkan-sungkan untuk belajar agama tentang warisan. Terus kalau kita bicara wakaf, sebenarnya kalau kita bicara wakaf itu terkait erat dengan yang namanya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi mengenal 2 hal. Yang pertama adalah arus kas. Arus kas itu hanya mengenal pemasukan dan pengeluaran. Iya. Tapi yang sering terjadi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Besar daripada tiang. Setelah kita belajar arus kas, kemudian ada sisinya namanya neraca. Neraca itu bicara mengenai aktiva sama pasifa. Ya. Aset sama liabilities. Gitu ya. Itu kalau kita bicara mengenai ilmu ekonominya. Tapi kalau kita bicara mengenai ilmu ekonomi akhirat, itu nggak itu yang dibawa dan dipelajari dan kita siapkan. Kita cuma bicara 3 hadis riwayat Muslim tadi itu. Apa yang pertama adalah sedekah jariah, wakaf, kemudian ilmu yang bermanfaat dan doa yang soleh. Jadi ternyata arus kas tadi sama neraca itu nggak dibawa mati. Yang dibawa mati cuma 3. Jadi buat apa kita nyiapin rumah besar, kita nyiapin yang sembah, kalau ternyata kita nggak menggantinya, mengkonversinya seperti yang dikatakan oleh Umi sebagai wakaf. Harta dunia dikonversi dari harta dunia menjadi harta akhirat, itu namanya wakaf. Harta yang ditinggalkan di dunia itu namanya warisan.
Jadi kalau kita punya, maaf, kalau kita punya harta 1 miliar di dunia, 1 miliarnya kasihkan kepada ahli waris sebagai warisan, dibagi sesuai farid. Yang 1 miliarnya lagi dikonversi dong, jadikan sebagai Wakaf. wakaf. Jadi kita Untuk dirinya. dirinya jangan sampai kita punya harta dunia 1 miliar, kita meninggal nggak bawa apa-apa, Bapak apa-apa. cuma sekain, Kafan, kafan yang aja. menutupi ya. Benar-benar. Gitu. Modalnya mana? Padahal iya. hidup kita selamanya di sana. Tadi memang mentang-mentang kalau mereka jujur ya Abi ya. Tadi kan saya sudah saya sudah berzakat kok. Saya sudah bersodakoh. Tapi Betul. setelah Abi menjelaskan tadi, oh sodakoh itu dengan senyum bisa kok. Kota infak. Ternyata wakaf itu luar biasa, lebih ke mengalirnya itu Lebih luar kekal, biasa, lebih lebih kekal gitu ya. Lebih kekal. Heeh. Ya, saya mau nambahin Mas Oh, Aldo boleh, ya. boleh. Saya lupa karena kenapa tadi berbicara tentang wanita di lapangan kan kita saya kan dari Bali ke Lombok keliling Jawa Timur Oh, iya. semuanya ya. Heeh. Ketika mendapatkan orang yang berwakaf suami, tolong para istri jangan dilarang. Oh. Karena kebanyakan, mohon maaf, suami sudah berniat wakaf, misalnya sebesar 45%. Mm-mm. Ya, sisanya ke ahli waris 55%. Nah, begitu izin istri, dikat sama istri. Sudah, Pak, jangan wakafnya banyak-banyak, 20% saja. 25-nya dikasih saya lagi. Artinya, kita harus memberikan ruang baik suami atau istri. Harta yang tadi dibawa kita nanti setelah kita meninggal itu, tolong jangan sampai kita halangi niat baik suami. Oh, justru malah lebih baik kita support Harus, ya, betul, kita saya support betul. ya, Karena karena untuk betul, kedepannya. karena sama aja kita nanti sebagai istri kita meninggal kita juga harus bawa, betul ya. Artinya mohon maaf kita bisa tidur bareng ya setiap hari suami istri, tapi meninggalkan sendiri-sendiri. Iya. Jadi biarkan para suami itu membuat wakaf sebesar-besarnya untuk sang mereka, dan juga para suami biarkan juga para istri didik istri untuk berwakaf juga sebesar-besarnya, Iya, karena iya. yang ditanya nanti sendiri-sendiri ya, Mam. Betul. Iya. Nah, Di dunia bareng tapi betul, di sana sendiri-sendiri betul, gitu ya. Tapi fakta 90% mengatakan karena kita di lapangan, Mm-mm. para wanita Mm-mm. hati-hati jangan melarang suami untuk berbuat kebaikan. Iya. Ingat Ya. ya. Iya, Nanti itu sih. suamiku kalau kau mendengar Iya. aku dan izin sama aku, Iya. insya Allah dengan tulus akan aku pikir Betul. dan akan aku setujui. Oke. Terima kasih kepada Abi dan Umi yang sudah memberikan ilmunya, yang sharing kepada kita semua akan 3 hal tadi, wanita, warisan, wakaf, dan wanita. Bagi kalian sekali lagi yang sudah mengetahui ilmu yang kami berikan akan merefresh kembali, dan bagi kalian yang belum tahu semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan kemana-mana, kalau bagi kalian yang belum tahu dan masih penasaran, bisa kontak Abi, mumpung baik hati saya paksa sedikit. Abi bisa dibantu, nomor handphonenya bisa dicatat ya, ada di layar Anda, tapi bisa disampaikan Ubi berapa? Oke, silakan dicatat ya, nomor HP-nya atau WA-nya Abi 0821 40 633 218. Ya, Abi ada di ulangi, bawah juga. 0821 40 633 218. Beliau karena adalah konsultan keuangan yang expert, dan tadi juga disampaikan Umi sudah melanglang ke sana kemari, melanglang buana, jadi ilmunya sudah tidak bisa diragukan lagi. Luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya, semoga ilmu kita bermanfaat dan salam ceria buat semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan kemana-mana lagi, ikuti terus video saya karena saya juga semoga ke depan kita dipertemukan kembali dan akan membahas ilmu-ilmu yang lebih penting lagi untuk kita ketahui. Salam ceria.